yuktika rabbuka fatarda. Kelak kamu akan diberi Allah Subhanahu wa taala, pasti diberi Allah Subhanahu wa taala kelak pemberian yang membuat engkau ridho. Kenapa lam bertemu sa? Kenapa pasti tapi nanti? Itu pendidikan yang mahal yang Allah didikkan kepada nabinya, dan nabi mendidik kepada sahabatnya, dan sahabat mendidik kepada anak-anaknya, yaitu pelajaran sahabat. Pasti akan diberi tapi nanti. Ya, pasti akan diberi tapi nanti. Jadi pasti ada dalamnya. Sebagaimana Suraka itu yakin betul akan diberi oleh Nabi, tapi nanti ternyata penaklukan Madain itu 23 Hijriah. Berarti Suraka menunggu janji Nabi itu 23 tahun. 23 tahun. Insyaallah ini sabar. Pasti diberi oleh Allah tapi nanti. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan an-nuzulu bi Quba awal masjidin bunya fil Islam. Nabi tiba di Kuba. Iki bapak-bapak. Ini kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Nabi tiba di Kuba, dan Kuba inilah masjid pertama yang dibangun di dalam Islam. Masjid apa? Kuba. Wasal Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Kuba fi yaumi tsani min Rabiul Awal. Ini ada kesalahan. Nabi itu sampai ke Kuba pada hari, ya, di sini disebutkan pada tanggal 2 Rabiul Awal, yang betul tanggal 12 Rabiul Awal. Ba'da al-Makkah salasa asrah sanah mudhiqan alaihi fi Makkah mamnu'an minal jahri bidakwah. Setelah Nabi tinggal selama 13 tahun berdakwah di Mekah, mudhiqan alaihi, yang di sana dakwah itu penuh dengan rintangan. Mudhiqan itu artinya sempit. Ya, sempitnya apa? Dipersulit. Ya. Mamnu'an min jahri bidakwah, dan Nabi dilarang terang-terangan dalam berdakwah. Dilarang terang-terangan dalam berdakwah. Jadi selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu penuh dengan ujian, penuh dengan kesempitan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan larangan. Ada peristiwa sangat menyakitkan, yaitu Nabi pernah sholat di depan Ka'bah, maka Abu Jahal bersama teman-temannya melihat. Maka Abu Jahal mengatakan, siapa yang berani menaruh ari-ari unta di punggung Nabi? Jeruane unta disembelih diambil perutnya ini, sing wani naruh jeruan unta itu siapa? Orang yang paling celaka adalah Utbah bin Mu'id. Dia taruh di punggung Nabi tatkala Nabi duduk di antara dua sujud, kan jatuh punya hari-hari unta itu, jeruan unta itu kan darah masih mengalir, bekas sembelih. Dia tertawa gembira. Abu Bakar sama Abu Jahal sampai apa itu? Terbahak-bahak sampai tergoncang tubuhnya. Saking gembiranya, saking senangnya, kemudian datang Fatimah membersihkan. Selesai sholat Nabi berdoa, ya Allah, laknatlah Quraisy, ya, 3 kali. Ya Allah, laknatlah Amr bin Hisam, itu Abu Jahal. Ya Allah, laknatlah Utbah bin Mu'id. Ya Allah, laknatlah, ada 7 orang kata Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud lupa yang ketiga, yang ke-6, yang terakhir lupa nama, yang ke-7. Laknatlah Abu Jahal, laknatlah Utbah bin Mu'id, laknatlah Saibah bin Rabi'ah,
laknatlah Utbah bin Rabi'ah, laknatlah Walid bin Utbah, dan laknatlah bin Mas'ud lupa. Maka Abu Jahal langsung berhenti Pak, dia tertawa. Semua yang tertawa langsung berhenti. Kenapa? Mereka paham betul bahwa Nabi itu berdoa di depan Ka'bah. Karena orang jahiliyah dulu yakin doa di depan Ka'bah itu doanya langsung berhenti. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan ternyata orang-orang yang orang-orang yang didoakan Nabi celaka itu ternyata semuanya mati di perang Badar dan dimasukkan ke sumur Badar. So, dia Nabi pernah mengalami hari yang berat di Mekah. Waqad aqama bi Quba isnataini wa isrina lailah baina ashabihi wal muhajir wal ansar aminan mutmainan. Kalau diterangkan Nabi tinggal di Quba selama 22 malam dan para sahabat muhajir dan ansar hidup dengan nyaman, tentram, tenang. Yang paling betul Nabi tinggal di Quba itu cuma 4 hari. 4. Waqad bana fitil kamudati masjid Quba. Selama Nabi tinggal di Quba itu Nabi membangun masjid yang disebut Masjid Quba alladzi wasahallahu annahu, yang Allah sifati masjid itu masjidun usisa alal taqwa, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Kalau masjid Diyar tidak boleh. Masjid Diyar itu masjid orang munafik, dibangun atas dasar kebencian kepada Allah dan Rasulnya. Dibangun untuk musyawarahnya orang-orang munafik untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Kita lanjutkan. Al-wusulu ila Madinati awal jum'ati fil Islam, awal khutbatin fil Islam. Nabi sampai ke Madinah ini dan awal Jumat di dalam Islam dan awal khutbah di dalam Islam. Inilah pentingnya kita belajar sirah. Di dalam sirah itu ada pembahasan tentang syariat yang Allah turunkan. Ini penting. Jangan tahu kapan sholat Jumat pertama itu ada di dalam sejarah. Kapan khutbah Jumat pertama juga ada. Lama kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam min Quba qasidal Madinah ahatat bi ansar wa hum taqalliduna suyufahum farihina mustabsyirina. Tatkala Nabi keluar dari Quba menuju Madinah, maka orang-orang Ansar mengelilingi Nabi wa hum taqalliduna suyufahum, mereka menjaga Nabi dengan menggunakan senang. Waqad adraktuhu jum'atu fit thariq fa shallaha biman ma'ahu minal muslimin. Nah ini sholat Jumat pertama yang dikerjakan Nabi dan para sahabat itu setelah melewati perjalanan dari Quba. Sebelum sampai Madinah, Nabi singgah ke perkampungan Bani Sulaim. Di perkampungan Bani Sulaim itulah Nabi menyegerakan sholat Jumat. Dihadiri sekitar 100 orang. Ini sholat Jumat yang pertama yang diikuti Nabi. Sedangkan sholat Jumat pertama dalam Islam itu sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah mengutus Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair juga diperintahkan Nabi untuk mengadakan sholat Jumat di Madinah, di tempatnya Asad bin Zararah, dihadiri 40 orang. Maka inilah yang menjadi patokan mazhab Syafi'i bahwa sholat Jumat itu tidak boleh kurang dari 40 orang. Walaupun ada pendapat yang lain, ya. Ini sejarahnya. Jadi sejarah sholat Jumat pertama itu yaitu sholat Jumat setahun sebelum Nabi hijrah. Itu Nabi mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah
Dan Mus'ab juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu di perkampungannya Asad bin Zurarah. Sedangkan sholat Jumat yang dikerjakan Nabi dengan para sahabat itu dilakukan Nabi perjalanan antara Kuba dan Madinah, tepatnya di perkampungan Bani Sulaim, ya, Bani Sulaim. Wasfasallaha biman ma'ahu minal muslimin wa di awal jum'atin wa khutbatuha awal khutbatin fil Islam. Maka itulah awal Jumat yang dikerjakan Nabi, dan itulah khutbah pertama Rasulullah SAW di dalam sholat Jumat. Berarti kalau Nabi di Madinah tidak ada sholat Jumat. Tatkala Nabi di Mekah, maaf ya, tatkala Nabi di Mekah belum ada sholat Jumat. Waqad kharaja limulaqatihi ahlul Madinah wa ma'ahum nisa wa syibyan wal wala'id yaqulna. Kemudian tatkala Nabi sampai di Madinah, orang-orang keluar menghampiri Nabi, menjumpai para penduduk Madinah, menyambut Nabi. Ada wanita dan anak-anak dan mereka bersair. Bersair. Apa sairnya? Tol al-badru alaina. Artinya ada jenengan apalah ini, tapi lali artinya, nggih. Tol al-badru alaina. Ya, tola telah muncul, ya. Badru apa? Bulan purnama. Itu Rasul. Ini kiasan bahasa syair, telah muncul kepada kita, di atas kita bulan purnama. Tol al-badru alaina min saniyatil wada, dari bukit Saniyatil Wada. Inilah yang menjadi perselisihan para ulama sejarah, bahwa syair Tol al-badru ini tatkala Nabi sampai ke Madinah atau tatkala Nabi pulang dari perang Tabuk. Para sahabat berselisih. Kenapa? Ada yang mengatakan bukit Sanatil, bukit apa namanya? Saniyatil Wada. Bukit Saniyatil Wada ini ada mengatakan letaknya ada di selatan Madinah. Kalau di selatan Madinah betul. Syair ini tatkala Nabi masuk kota Madinah. Tapi ada pendapat para ulama bahwa Bukit Saniyatil Wada ini letaknya di utara Madinah. Kalau di utara Madinah, berarti Nabi syair ini dihadiahkan untuk Nabi tatkala Nabi pulang dari perang Tabuk, perang dari negeri Syam. Negeri Syam itu letaknya utara Madinah. Monggo. Wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur atasnya. Mada alillahi da'a ayyuhal ba'usu fina, wahai ya, yang diutus di tengah-tengah kita. Jita bil amri muta, datang membawa perintah yang harus kita taati. Ini nasyid napa lagu napa syair Tola al-badru alaina. Badru itu kiasan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bulan purnama. Lanjutkan, ya. Dukhulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah, nuzuluha hubbul ansari lil muhajirin ukhwatul Islam. Nabi masuk ke kota Madinah, ya, dan Nabi Masya Allah tinggal di sana, dan Nabi ya, mencintai orang-orang Ansor dan Muhajirin. Beliau ikat dengan sebuah tali persaudaraan. Lama dakhala Nabi SAW al-Madinata kana la yamurru bi baitin min buyutil Ansor illa sa'aluhu ayyanzila indahu. Ini kebiasaan yang di Indonesia hampir punah. Jadi Nabi SAW ketika masuk kota Madinah, tatkala Nabi melewati rumah-rumah,
baitin min buyutin ansor, melewati rumah-rumah orang Ansor, illa sa'aluhu, kecuali mereka akan meminta Nabi ayyan zila indahu, untuk tinggal di tempat mereka. Seperti dulu awal-awal saya datang ke Magelang itu, saya dakwah pertama kali awal-awal itu di daerah Banyuwoto, daerah Ketep Wonolelo, daerah Sawangan di Padang, daerah sana Banyuwoto, enten Suwanting, dusun Kenayan. Di sana pasti kalau jalan lewat rumah suruh masuk pasti makan. Nanti umat juga. Oh, mesti disuruh apa? Dimasuk, dipersilahkan. Dan hari ini sudah punah di kota ini. Nah di dusun ada, mesti disapa, suruh apa? Masuk padahal tidak kenal. Nah begitu. Saking cintanya dengan Nabi, orang-orang Ansor itu minta Nabi untuk mau tinggal di tempat mereka. Fanazala inda Abi Ayyub al-Ansori fi duri asfali yakunu arfaqa bizairi. Ternyata Nabi mengatakan biarkan ya, saya akan tinggal di mana unta beliau menderum, al-qaswa. Ternyata unta Nabi itu menderum di depan rumahnya Abu Musa al-Ansori. Kemudian Nabi tinggal di rumahnya Abu Musa al-Ansori, rumah beliau tingkat. Maka Nabi tinggal di bawah supaya apa? Para sahabat yang berkunjung ke tempat beliau lebih mudah. Sing susah sing di rumah. Abu Musa juga saking hormat dengan Nabi ini, kalau jalan pasti jinjit di atas. Takut kalau jalannya nggak jinjit tuh nanti apa? Mengganggu Nabi atau tidak, kalau enggak ya kotoran dari atas rumah itu, di atas atapnya Nabi itu pada jatuh, membuat Nabi terganggu. Pernah suatu ketika keluarga Abu Musa al-Ansari menjatuhkan apa? Tempat air, sampai pernah takut netes mengenai Rasul. Sampai Abu Musa selalu minta Nabi untuk tinggal di atas, tapi dia enggak mau. Ya, tinggal di rumahnya Abu Musa al-Ansori. Abu Ayyub al-Ansori, salah ya? Bukan Abu Musa, Abu Ayyub al-Ansori. Jadi, fanazala inda Abi Ayyub al-Ansori. Tinggal di tempat beliau Abu Ayyub al-Ansori. Saya bertanya, Abu Ayyub al-Ansori ini makamnya di mana? Makamnya di Turki, Pak. Di samping tembok Konstantinopel. Masa Allah. Orang tinggal di Madinah, wafat di Turki. Kemarin saya alhamdulillah menjadi komite amanah pembina makam Muslim Rawdatul Jannah. Kita membuat makam Muslim, Pak, makam Muslim khusus untuk saudara kita yang sholat 5 waktu kecuali ada udzur bagi laki-laki. Kita tulis itu mungkin. Dan syaratnya juga yang dikubur itu tidak boleh dibangun permanen. Di daerah Keranggan kita dapat wakaf, kita bangun kemarin makam Muslim. Syaratnya juga tidak boleh menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya melihat kemarin di Semarang ada makam Muslim punya Muhammadiyah Husnul Khotimah di Gunung Pati, Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ini kemarin teman saya punya tanah di Gunung Pati, tanah yang paling tidak baik. Maksudnya apa? Paling tidak laku. Dia punya tanah banyak, Pak. Karena dia punya hutang sekitar 10 miliar. Termasuk di Sukorejo itu dia punya perumahan 100 rumah nggak laku, Pak. Di Ungaran, di Boyolali, di Semarang. Nah, itu dia punya tanah di Gunung Pati yang mau dia, semua tanahnya mau dijual untuk menutup utang. Itu satu tanahnya itu nggak mungkin laku, tidak ada akses jalan. Ada hampir 1 hektar nggak ada jalan. Yang kedua di samping kuburan. Ternyata kemarin laku, Pak. Dia minta, tanya oleh maklare minta berapa per meter, minta 2 juta. Gitu, 200.000 ya.
200.000. Maka makanya mengatakan nanti tak jualkan pakai harga saya. Dijual maklare per meter 300 Pak. Hampir 1 hektar. Nah, dia dapat aja 1 miliar lebih. Itu kemarin ternyata dijual ke Muhammadiyah 300.000 per meter untuk makam muslim. Ternyata makam yang berapa hektar di mana itu Pak? Di Gunung Pati itu ternyata sudah terisi 20%. Tapi 80% sudah dibooking, Pak. Nah, entek, Pak. Nah, di rumah itu booking. Padahal kita nggak tahu meninggal di mana. Padahal kalau sunnahnya itu meninggal dikubur di tempat dia meninggal. Ya. Sebagai Nabi Muhammad SAW meninggal di Mekah, dikubur di Mekah. Tapi saking semangatnya itu booking. 40%. Padahal biaya akuntansinya 1 kuburan 15 juta. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Ini Abu Ayyub ini saking ingin mengembangkan Islam, berdakwah, meninggalnya di Eropa. Meninggal di Eropa, nyebrang laut, meninggalnya di Konstantinopel, yaitu di Istanbul. Waqad kana ansar yuhibbuna man hajara ilaihim wa yusiruna ala anfusihim. Dan orang Ansor itu juga mencintai orang-orang yang hijrah, mencintai para muhajirin. Wa yusirunahum ala anfusihim, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin daripada dirinya. Hatta inna manaza'u fi nuzulihim fahakama qur'ata bainahum ma nazzala muhajirun al-ansar ila bil Qur'an. Sampai orang Ansor dan muhajir itu berselisih, Pak. Gara-gara rebutan berkunjung kepada Nabi, akhirnya dibuat undian. Yang undian ini saya jarok ke Nabi berkunjung satu rohim, karena saking banyaknya orang, akhirnya diundi. Nah, saking cintanya orang-orang Ansor dan muhajir. Summa inna Rasulullah sallam akha bainahum ukhwatan islamiyatan allafat qulubahum. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mempersaudarakan antara muhajir dan ansor alafat qulubuhum, supaya apa? Memperkuat hati-hati mereka. Wa ja'alatha kasayil wahid, supaya hati mereka, tubuh mereka seperti satu bangunan yang kuat. Kalbun yanin marsus. Ya sudubak dumpak. Jadi orang muslim itu seharusnya kan seperti satu tubuh yang saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling melemahkan. Orang muslim itu kenapa menjadi orang yang lemah? Lemah itu karena satu kata Nabi, kata Allah di Al-Anfal ya, wa tanazza'u, engkau berselisih. Wa tanazza'u wa tafsalu wa tadhabaru, engkau berselisih, itu akan membuat engkau bercerai-berai. Yang kedua, akan hilang rasa, akan ada rasa takut dalam hati. Jadi kenapa kita nggak berani, kenapa kita nggak kuat, itu gara-gara kita berselisih. Karena berselisih itu akan menghilangkan rasa takut di hati musuh kalian. Kalau watafsalu, watarajau, watafsalu, watathabarimu, akan hilang. Hilang apa di sini? Keberanian kalian. Contohnya yang dipersaudarakan, contohnya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Ada 70 pasang yang dipersaudarakan. Syaratnya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Sampai-sampai Sa'ad bin Rabi mengatakan, ya Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 kebun. Kenapa? Orang-orang muhajir, orang-orang Ansor itu rata-rata petani. Petani. Jadi dengan muhajirin. Nek muhajirin apa? Pedagang. Kalau Ansor itu petani. Bukan Ansor itu petani. Maka saat bin Rabi mengatakan saya punya 2 kebun.
pilih mana yang kau suka. Saya punya 2 orang istri, apa bahasanya saat dirobih? Ikhtar man yuhibbuka, man yukjibuka. Ikhtar man yukjibuka. Pilihlah mana yang menakjubkan hati. Bukan dipilih yang paling menjengkelkan tuh. Pilih dewi noni. Sampai 2 orang istri, pilihlah mana yang apa? Menakjubkan hati. Yang nawari orang punya iman saat dirobih. Yang ditawari juga punya iman. Tidak milih semuanya, cuma milih pasar. Bahasa yang mak bilang itu sing ditawari orang manas. Manas so milih tanah, milih istri. Masya Allah. Yang ditawari orang punya iman. Ini penting ya. Jadi iman itu penting segalanya. Yang nawari juga punya iman, yang ditawari juga punya iman. Hijratu al-baiti man'ul mustad'afina aslul qunut hummal Madinah. Ini bab terakhir ya. Jilid yang terakhir, jilid pertama. Lama istaqarra Rasulullah bil Madinah arsala fi talabi man takhallafa min ahlihi fa kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakr. Tatkala Nabi sudah tinggal berapa waktu di Madinah, Nabi mengirim seseorang untuk mencari keluarga Nabi yang tertinggal, yaitu anak-anak Nabi yang tertinggal, ya, yang masih tinggal di Mekah. Fakharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakr, maka keluarlah Abdullah bin Abi Bakr bersama para sahabat yang lain untuk mengambil keluarga Nabi, termasuk itu ada Sauda, itu Nabi ya. Karena Nabi menikah Sauda dan Aisyah, diambil di Mekah. Satu-satunya anak Nabi yang belum berangkat ke Madinah karena ditahan oleh suaminya yang masih musyrik, yaitu Zainab binti Muhammad. Nanti hijrahnya ke Madinah setelah perang Badar, karena suaminya Al-As itu menjadi tawaran kaum muslimin di perang Badar. Nabi-nya minta, engkau bebas bersyarat, tapi engkau lepaskan putri. Maka putri Nabi Zainab itu nanti, masya Allah ya, kembali kepada Nabi setelah apa? Setelah perang Badar. Dan Zainab itu meninggal dan diurusi pengurusan jenazahnya oleh Ummu Atiyah. Yang di dalam kitab Umdatul Ahkam di sana disebutkan Ummu Atiyah diperintahkan Nabi untuk mengucir 3. Ini syariat wanita meninggal itu dikucir loh 3, yaitu meninggalnya anak beliau Zainab bintu Muhammad SAW. Kemudian Zainab bercerai dengan suaminya Abu As itu. Tapi ternyata setelah cerai Abu As itu kemudian masuk Islam, kemudian menikah lagi dengan Zainab. Ya. Kita lanjutkan. Jadi Zainab itu keluarga Nabi yang terakhir kali hijrah ke Madinah. Sedangkan keluarga Nabi yang paling cepat menyusul Nabi Muhammad setelah Nabi wafat adalah Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah satu-satunya putri Nabi yang masih hidup. Masih hidup tatkala Nabi masih hidup. Semua putri Nabi itu meninggal. Putra Nabi itu meninggal tatkala Rasul masih hidup, kecuali Fatimah. Selang 6 bulan kemudian Fatimah bintu Muhammad menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad mana'a musyrikuna Makkah ba'da mustad'afina min safar. Kemudian mereka mengatakan Nabi sudah hijrah ke Madinah, orang-orang musyrik Mekah ya menahan ya orang-orang lemah di kalangan kaum muslimin yang masih tinggal di kota Mekah. Wa adabuhum adaban alima, sebagian dari mereka disiksa dengan siksaan yang pedih. Fakana Rasulullah sallallahu yad'uhum fil witri isya wa sholati subhi ba'da ruku' wa qablahu. Wa hadza aslul qulub. Ini saya katakan. Ini pentingnya kita baca sirah, kita tahu sejarah fikih tentang perselisihan. Wa hadza sababun ikhtilaf a'immah fi makanihi. Ini adalah sebab
perselisihan ulama tentang tempatnya kunut. Maka ini kunut pertama dalam Islam, yaitu kunut tatkala Nabi berada di Madinah. Nabi mendoakan keselamatan para sahabat yang masih tinggal di Madinah. Di mana? Mekah. Biasanya beliau habis sholat witir, rakaat ketiga dalam witir, atau sholat rakaat kedua sholat subuh. Ya, habis ruku. Ada yang mengatakan sebelum ruku. Ini adalah ba'da ruku wa qabla. Ada yang mengatakan kunut di zaman Nabi awal ini, ada yang mengatakan kunut nazilah. Yaitu kunut untuk mendoakan kaum muslimin yang ada di Mekah. Ada yang mengatakan ini juga dalil untuk kunut subuh. Maka saya ingin ceritakan ada 4 madhab. Madhab Hanafi itu mengatakan tidak ada kunut kecuali kunut witir. Itu madhab Hanafi ya. Dan kadang-kadang kunut nawazil. Yang kedua, pendapat madhab Maliki. Madhab Maliki mengatakan tidak ada kunut kecuali kunut subuh, tapi bacaannya siriyah. Ini yang tiga mazhab itu mengatakan kunut bacanya jahriyah, tapi Imam Malik mengatakan bacaannya apa? Siriyah. Yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan kunut ya kunut subuh dengan dalil mazala Rasulullah sallam yaqnatu fil fajri hatta yufar ikut dunia. Nabi SAW selalu kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Para ulama kan yaqnatu fil fajri ini menjadi perbedaan para ulama. Ada yang yaqnatu fil fajri itu memperpanjang doa, yaitu membaca doa tatkala apa namanya? Tatkala bangkit dari ruku. Tapi ada yang mengatakan itu membaca kunut. Monggo, ini pendapat para a'immah. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan tidak ada kunut kecuali kunut witir dan kunut nazilah. Intinya kunut itu ada syariat di dalam Islam. Yang Nabi mengerjakannya tatkala Nabi mendapati para sahabat mendoakannya tatkala para sahabat yang tertahan di kota Mekah. Wa asaba katsiran minal muhajirin humma fada'a Rasul sallam rabbahu bin naqliha fastajabahullah doa. Ternyata para sahabat tatkala tiba di kota Madinah banyak yang terserang penyakit demam. Disebut Humal Madinah, demamnya kota Madinah. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan penyakit itu, untuk menghilangkannya. Fastajabahullah doahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Maka saya ingatkan bahwa Allah pilih Madinah. Madinah itu dari dulu namanya Yasrib. Yasrib itu kan bahasa Arab artinya jelek. Yasrib itu celah. Padahal aslinya Yasrib itu adalah orang yang membuka pertama kali kota Madinah. Namanya Yasrib. Dari bahasa Arab artinya celah. Oleh Nabi, Madinah itu diganti dengan kata Toba atau Thayyibah. Disifati Toba itu baik, supaya arti celah itu hilang. Hari ini nggak ada Pak nama asli Madinah itu apa? Madinah itu bahasa Arab artinya apa? Kota, kota-kota ya, Madinah ya. Ada benar Madinah itu Rasul, Madinah Al-Munawwarah itu kota yang bercahaya, ya. Madinahnya kok, tapi Nabi mengatakan tuh, Madinah itu adalah kota yang penuh penyakit, betul Pak? Maka orang-orang Ansor dulu kalau haji ke Mekah, haji orang jahiliyah pasti dihina oleh orang Quraisy. Beda dengan Quraisy itu kota metropolitan, kota pusat perdagangan. Beda dengan Madinah,
kota penuh dengan penyakit sampai ada julukan Hummatul Madinah, demam kota Madinah. Istilahnya kalau corona itu pandemi, nah lokal penyakit lokal, bukan pandemi, enggak ada pandemi penuh. Jadi satu kota penuh dengan penyakit. Nabi itu menawarkan dakwah Islam untuk hijrah itu tidak cuma Madinah, Pak. Beliau pernah mengutus sahabat ke Habasyah, ternyata tidak berhasil. Nabi pernah ke Taif, Nabi pernah ke suku-suku lain untuk menawarkan Islam, ternyata yang menerima Madinah yang paling buruk kotanya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma barik, ya. Allahumma barakatal madhifaini barakatal Makkah. Allahumma, ya Allah, berkailah Madinah 2 kali lipat daripada kota Makkah. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa bapakku Ibrahim yang pernah minta Masjidil Haram menjadi kota suci. Maka saya berdoa pada Engkau, semoga ya Engkau berkahi Madinah itu 2 kali lipat daripada kota Mekah. Allahumma barik al Madinata difaini min Makkah. Maka Madinah itu lebih baik daripada Mekah hari ini, kecuali tanah suci Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram masih mulia kota Madinah. Di luar yang keluar dari Takim, di luar batas tanah suci itu masih mulia Madinah. Sampai Nabi saja minta tinggalnya bukan di Mekah, tapi tinggal bersama para sahabat di Madinah. Saking cintai Nabi dengan kota Madinah dan penduduk Madinah. Itu kota yang dulu dijauh, tapi dengan dia menerima Islam itu Allah angkat derajatnya. Karena Al-Quran itu kan mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan derajat suatu kaum yang lain. Masya Allah ya. Allah berkahi kota Madinah lebih 2 kali lipat lebih daripada kota Mekah, kecuali yang masuk tanah suci Masjidil Haram. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk jilid yang kedua. Ya. Alhamdulillah, semoga 1 bab saja saya bacakan, bab sebagai penutup jilid yang kedua. Asanah ula hijrah. Kita sudah mulai masuk tanggal 1 Hijriah. Fi sanatil ula hijrati bana Rasul Masjid Syarif. Itu tahun 1 Hijriah Nabi membangun Masjid Nabawi, ya. Maksudnya masjid mulia. Dibangun di tanah wakaf yang Nabi beli. Inilah wakaf pertama dalam Islam. Ya, wakaf pertama dalam Islam, dan inilah peradaban pertama dalam Islam, yaitu Masjid Nabawi yang dibangun di tanah 2 orang yatim yang dibeli oleh Rasulullah SAW, dan sebagian itu dulu kuburannya orang musyrik yang Rasulullah juga pindahkan kuburannya. Dulu bangunan pertama itu luasnya 40 kali 40 dan menghadapnya ke utara, menghadap Masjidil Aqsa kan utara. Sedangkan Nabi bangun rumah-rumah istrinya di belakang ke arah selatan. Tapi karena ada peristiwa tahwil kiblah, perpindahan kiblatnya selama 16 bulan kaum muslimin sholat menghadap kota Palestina, ya, Masjidil Aqsa, oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah menghadap Masjidil Haram, dan Masjidil Haram letaknya selatan kota Madinah. Otomatis rumah Nabi akhirnya menjadi depan, samping pengimam, yaitu rotor itu. Yang dulu itu belakang, Pak. Dulu belakang. Tapi karena ada peristiwa takbirul kiblah, dan Nabi bangun itu, ya, Masya Allah, dengan lantainya juga pasir. Dan Nabi juga masih bangun lagi belakang itu untuk ahlu sufah, para sahabat yang tidak punya rumah. Ada sekitar 80 orang, termasuk muhajirin. Tapi hanya dibangun atap, tidak ada apa?
tidak ada tembok, ya, tidak ada dinding. Insyaallah. Jadi kalau mereka kedinginan ya dingin, karena tidak ada apa? Tidak ada dinding untuk menghalangi dari mungkin angin dan yang lain. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata rumah Nabi digusur di zamannya Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Bani Umayyah Sulaiman bin Abdul Malik, dan waktu itu gubernur Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka para ulama mendemo gubernurnya luar biasa. Kenapa digusur? Untuk perluasan masjid Nabawi, tidak muat apa? Tidak muat jamaah. Asal Abbas mengatakan kalau seandainya kamar-kamar istri Nabi tidak digusur, maka manusia akan sangat qanaah dalam bangun rumah. Karena rumah Nabi kan cuma kotak disingkat dulu, satu untuk tempat tidur, separuh untuk ruang tamu kan. Akhirnya digusur di zaman Umar bin Abdul Aziz waktu itu menjadi gubernur Madinah. Karena Umar bin Abdul Aziz itu kan menantune Sulaiman bin Abdul Malik. Padahal dia bukan keturunan Bani Umayyah. Istrinya yang Bani Umayyah, Fatimah itu. Dialah yang menggantikan mertuanya. Tapi kan dia harus katakan dulu. Katakan ketika dia meninggal, yang gantilah anak-anaknya Sulaiman bin Abdul Malik yang nanti dibaiat oleh kaum muslimin. Ini atas usul seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Raja Haywah, yang mengusulkan kalau Sulaiman bin Abdul Malik ini tenang hidupnya, kekhilafan diberikan pada orang yang paling mulia, ya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, keturunannya Umar bin Khattab. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam yang semoga dirahmati Allah SWT, kita rampungan. Fi sanati ula min hijrati bana Rasulullah Masjid Syarif. Wa qad amila fi binafsi liyurul riba al-muslim fi amal. Dan Nabi juga ikut serta dalam membangunnya dengan tangan beliau sendiri untuk menyemangati kaum muslimin beramal bangun di jangka dia. Wa fiha suri'a adan, dan ini disyariatkanlah adan. Lirabbihu al-ghafil, untuk memberikan peringatan tanbih bagi orang lain. Udah kira asahi liyakuna istima'aman, supaya mereka bisa berkumpul. Maka ada sejarah istasara Rasulullah SAW ashabi fima yaf'alu ida ana awal sholah, ya. Jadi ada musyawarah para sahabat bagaimana cara menandai waktu sholat. Faqala ba'dhum narfa'u rayah. Ada pendapat yang pertama dengan cara mengangkat bendera. Ini ya. Wa qala akharun nus'ilun naron ala murtafil hidhab. Pendapat yang kedua, para sahabat usul seperti orang Majusi menyalakan api di tempat yang tinggi. Nah, ini yang kedua. Wa asar akharun bibakub kama taf'alul yahud. Yang ketiga usul dengan meniup terompet seperti orang Yahudi. Wa asara ba'dhum bin naqus kan nasara. Yang keempat usul bagaimana dengan membunyikan lonceng seperti orang-orang Nasrani. Wa asara ba'dhum bin nida. Yang keenam usul dengan adzan. Adzan ini fala yuwafiq Rasulullah sallallahu illa ala ra'yil akhir, dan Nabi menerima pendapat yang keenam. Wa kana ahadul munadiya bihi Abdullah bin Zaid, dan ini mimpinya seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid, dan mimpi beliau sama dengan mimpinya Umar bin Khattab, yaitu mimpi mendengar adzan, ya. Maka panggilan sholat itu dengan adzan. Ini syariat panggilan adzan pertama. Wajada Bilal fi adzan subhi, dan Bilal menambahi dalam adzan subuh as-salatu khairun min naum. Ini as-salatu khairun min naum tepatnya di adzan subuh, bukan adzan sebelum subuh, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu ya'muru fi fajr Ramadan bi adaini awalahuma yunabbahu bihil ghafilun hatta yahabanu lisahun
wasa lili sholat. Dan Nabi menambahi ini dengan ajeng napa di uri-uri teng mriki nggih boten napa. Nabi menambahi di bulan Ramadan adzannya 2 kali. Adzan yang pertama mungkin setengah jam atau 40 menit sebelum adzan yang kedua, ini untuk membangunkan orang yang sahur. Yang kedua fungsi pertama membangunkan yang sahur. Fungsi yang kedua, orang yang mau sholat witir karena masih ada waktu setengah jam, ada kesempatan sholat witir. Paling nggak sholat witir. Yang ingin sholat malam masih ada kesempatan. Tapi nggak tahu jadi masalah ya. Perlu dilihat. Ya jadi masalah malah tidak baik, menimbulkan perpecahan. Kalau di daerah saya biasa Pak, instan gitu. Adzan 2 kali. Jadi di dusun-dusun di kota kecamatannya enggak ada. Di dusun-dusun itu 2 kali. Sing istiqomah ya enggak banyak Pak. Pertama semangat, kedua turun. Jadi adzan 2 kali. Wa kana adzan Jum'ah wahidan min ahdi Rasul ila khilafati Abu Bakr wa Umar. Dan adzan Jumat itu cuma satu. Di zaman Nabi sampai zaman Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Umar, awaluhu idza jalasa imam ala mimbar wa kana ala babil masjid wa zada Utsman radhiyallahu al adnusani bi sababi kasratin nas. Tapi di zaman Utsman bin Affan adzannya 2 kali. Yang ya 2 kali ya. 2 kali kenapa 2 kali? Karena banyaknya jumlah, yaitu adzannya di pasar-pasar yang pertama ya, untuk mengingatkan manusia tentang waktu sholat Jumat. Monggo ada pertanyaan, insya Allah besok kita mulai khulasah jilid yang kedua ya, yang kedua. Insya Allah dengan belajar sirah bersama ini kita akan memahami tentang tarikh tasfiq. Tarikh tasfiq itu tarikh disyariatkan hukum dalam Islam. Dan ini sudah masuk di fase Madinah. Karena Madinah itu isinya hukum, isinya hukumnya, isinya tentang syariat ya. Maka ini bertahap. Tapi bertahap syariat Islam itu Allah turunkan mutadarijan, bertahap. Maka ini bisa kita pahami tatkala kita belajar sirah. Itu ada tarikh tasfiq. Sejarah disyariatkannya puasa, sholat Idul Fitri, zakat, haji dan yang lain. Monggo pertanyaan sebelum kami kembalikan pada pembacaan. Kalau tidak ada, ini kami tutup dengan satu hadis. Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rasulullah, man ahyabul kasbi. Ya Rasul, apa pekerjaan yang paling baik? Halal, thayyib, yang paling tinggi atyab, lebih baik. Maka Nabi mengatakan amal rajul biyadi, amal seseorang dengan tangannya. Tangan yang bisa menghasilkan uang. Sebagaimana istri Nabi Zainab binti Jahsy. Dia sedekah dengan hasil tangan beliau. Beliau terampil menyamak kulit, dibuat geriba tempat minum. Yang kedua, beliau punya keahlian meracik parfum. Ini itu Nabi, namanya Zainab. Yang kedua, kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang baik. Maka Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Termasuk pedagang yang mabrur sama, tidak ada balasan kecuali surga. Maka inilah atyab ya, pekerjaan yang paling baik. Ini perlu kita ajarkan kepada anak kita, supaya anak kita ini tatkala dewasa, baik dia mondok dan tidak mondok pesantren, dia punya kemandirian finansial. Tatkala dia punya kemandirian finansial, dia tidak akan dijatuhkan oleh lawan-lawannya. Orang yang tidak suka dengan dia tidak bisa menjatuhkan lewat jalur itu. Kenapa?
di zaman Rasul dan para sahabat, setiap para sahabat kalau diangkat menjadi pejabat, menjadi seorang pejabat diamanai, pasti siklus ekonominya turun. Jadi kalau jadi pejabat pasti apa? Turun, hartanya turun, nggak naik. Begitu pula Umar mengharapkan seorang pejabat jual beli, dagang, kecuali dulu pernah dagang boleh. Tapi belum pernah dagang kok. Kalau jadi pejabat kok dia dagang, itu di zaman Umar nggak boleh. Maka tatkala dia udah mandiri secara finansial, dia jadi apapun tatkala dia berdakwah dan yang lainnya atau yang lain dan yang lain, karena kebanyakan saudara kita ini jatuh dalam perkara tidak mandiri soal finansial. Kadang-kadang meh mangkat ngaji, meh ngisi ngaji, oleh itu mangkat dapur rambul. Ini masalah. Dapur rambul mikir baik-baik sekolah anaknya. Coba kakak dia mandiri secara finansial, insya Allah diundang kemana, insya Allah makan. Maka ini penting bagi kita bahwa kita mengajarkan kepada anak kita bagaimana dia bisa mandiri secara finansial. Itu sebaik-baik pekerjaan. Saya kembalikan pada pembacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.